Bangun jam? Bangun jam 4. Bangun jam 4. Jam 5 Jam sudah 4 malah siap. udah lari. Jam 4 udah lari. Jam 4 sudah lari. Artinya kita jam 3 pagi udah mandi. Udah mandi. Anda anak-anak muda yang main TikTok. Tiap hari bangun jam 4 cuma buat main TikTok. Lihat ini jam 4 sudah lari Anda. Ngopi daring gak bikin pusing, menyuguhkan informasi penting. Ngopi daring. Salam bela negara. Aduh, apa kabarnya nih, Bi? Baik, Kali ini saya ngerasa sepi, Bi. Kenapa tuh, Mbak? Soalnya biasanya partner saya, Pak Fedi itu nggak nongol, ya. Kenapa dia tidak hadir, Mbak Lady? Kayaknya tugas negara ya. Mau bagaimanapun, walaupun dia jadi host di sini, tetap dia harus melaksanakan tugas negaranya. Padahal nih, yang saya undang, udah jamin pasti nanti langsung calling aku. Lain kok nggak ngomong, si itu yang diundang. Mungkin tahunya oke kali ya. Oh, bukannya oke lagi. Kali ini udah artis. Oke. Dia mentalis juga. Dia YouTubers juga. Waduh, keren tuh berarti. Dia juga host juga. Udah host deh? Ya ampun, dulu mah saya sering nonton tuh. Ini waktu dia talk show yang hitam putih. Oh iya, sama. Udah tahu? Udah tahu. Tahu nggak? Tahu. Oh, tahu. Orangnya tinggi besar kan? Kamu kalau tinggi besar tahu aja. Ya harus dong. Oke, untuk itu kita mengundang Letkol tituler Deddy Kobuser. Apa kabar? siang. Siap. Apa kabar? Kabar. Ini bagian bikin Saya- kopi belakang. Saya mau nyalamin yang dua ini tapi dari tadi diem aja jadi saya. Jangan, ikutan. Pak. Wah saya senang sekali loh openingnya sudah ngobrol. Wah ini saya ingatnya dulu acara hitam putih yang padahal udah nggak ada ya. Mengenang masa lalu. Anda mengenang saya sakit hati tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi harusnya podcast yang di inian ya? Iya dong. Oh, iya, oke, Kenapa oke, oke. acara hitam putih saya udah bubarin? Oke, nanti endingnya saya baru kasih tahu kalau ada 11 podcastnya. tahun itu acara hitam putih. Sakit hati maksudnya? Enggak. 11 tahun. Jadi dari excited banget sampai seneng banget sampai akhirnya kita bubarkan tuh pada saat COVID kemarin. Oh, pas COVID berarti ya dibubarkan kita bubarin, saya berhentikan pada saat COVID karena pada saat itu tamunya lewat Zoom. ya? Ya, nggak seru lagi dong. Oh, Lebih memang. enakan offline dong Memang. berarti kan. Kayak Tamunya Mas Dedi waktu- nih datang. Iya kayak saya datang. Jadi hitam putih dibubarkan karena waktu itu lewat Zoom. Oke. Kalau saat ini Zoom-nya katanya mau bubar. Kebalik ya, jadi offline semua. Zoom-nya katanya sekarang perusahaannya hancur. Karena sekarang semuanya sudah offline lagi. Ternyata manusia itu diciptakan harus bersosialisasi walaupun bagaimanapun harus bersosialisasi. Lebih enak tatap muka, lihat Lebih enak tatap langsung. muka. Sama saya kan juga lihat nih di YouTubers podcast Pak Mas apa Om nih? Mas ya? Terserahlah Aku abang AA, boleh, bukan. AA boleh, mas aja. Mas Dedi nih, itu YouTubers terkenal sekarang ya, gara-gara podcastnya. Tapi tadi mau manggil om ya? Iya. Kebawaannya panggil Om ya. Gak apa-apa manggil om. Saya tuh bingung kalau ada wanita atau siapa manggil om tuh bingung saya. Kapan saya nikah sama tantenya gitu tapi. Baru diangkat jadi Oh, Om ya. gitu. Oke. Nih, kayaknya tampil keren banget nih dengan Oh, iya dong. Dengan seragam TNI kita dengan harus seragam. tampil keren. Betul Gimana sekali. pun Ini juga. gimana nih perasaannya setelah menjadi Letkol tituler nih? Perasaannya? Aha. Oke, yang pertama bangga, itu pasti. Yang kedua punya beban dan tugas, kan kita harus mengemban biar bagaimanapun marwahnya TNI harus kita jaga. Betul. Jadi perilaku semuanya harus kita jaga. Tapi pasti sebuah kebanggaan. Kebanggaannya bukan hanya karena menjadi anggota TNI, tapi kebanggaannya karena harus ikut membela negara. Ada tugas, Ada tugas. terselubung ya di balik pemberian Letkol tituler. Ya karena pasti ada tugasnya Oh, gitu. iya. Jadi kalau misalnya pada saat ada pengangkatan terus misalnya ada yang tidak setuju, ada yang misalnya komplain, ada apa. Kalau saya buktikan dengan tunggu aja, liatin gua kerja aja deh gimana deh gitu. Nggak NATO ya, not action talk only. Iya, Jadi kita- langsung kita bergerak untuk menyuarakan tentang komponen cadangan Betul. ya. Kita Luar saya biasa. bikin Instagram juga yang tituler saya pisahkan, masih saya private, tapi jumlah videonya yang nonton udah jutaan gitu. Jadi kalau kemarin diprotes-protes, ya saya tantang balik, Anda bisa nggak? Ini berarti Letkol yang banyak sekali netizen yang banyak ini ya, cucuitannya ya. Netizen sih enggak, Cuma, lebih ke pengamat aja. oke. Kata halusnya itu ya, Iya. kata halusnya. Habis ini jadi potongan TikTok nih. Tapi ya sebenarnya kalau yang diberikan tituler itu nggak cuma Mas Dedi loh. Betul. Nah, Banyak itu banget. banyak yang nggak paham, banyak yang nggak paham karena misalnya kayak mendiang Idris Sardi Ya, jadi yang ini biola ya. yang biola, Ah, ya betul.
itu kan juga. Pilot pesawat ada berapa, dokter ada berapa gitu. Cuman karena saya aja gitu, karena saya jadi Karena namanya yang mereka tahu tuh Om Deddy itu bagian sulap-sulap, podcast. Jadi betul. tiba-tiba dikasih let call tituler, hah prestasinya apaan? Nah kan pasti gitu pertanyaannya kan. Mereka nggak tahu, kita tinggal tunjukkan saja Iya, betul, ya kan. Oke, nanti berarti ini duluan mana nih? Jadi duta Komcat apa jadi let call tituler nih? Duta Komcat dulu. Oh, duta Komcat Komcat dulu dulu. ya. Oh, waktu di Bandung. Pada saat yang di Bandung. Wes. Kalau mau lihat nih, mari kita saksikan yang saat beliau diberikan sebagai duta Komcat. Wes. Oh ada ya? Oh, Ada dong. Iya betul. Ini saya ambil dari mana ya? Jangan dimarahin ya kalau saya ngambil. Ini waktu Ini Pak ada- Menhan ya? Ini Pak Ngasih. ini ada ceritanya loh. Oh, coba kayak Ini gimana ada nih? ceritanya loh ini. Biar orang yang nggak tahu jadi tahu. Betul, ini ada ceritanya. Jadi pada saat saya diminta jadi duta Komcat itu, saya datang ke Bandung, saya nggak tahu ngapain? nggak tahu saya mau ngapain. Kena prank berarti ya? Iya, jadi saya datang ketemu oleh Pak Menhan gitu, ngobrol, terus nanti ikut ke atas panggung. Gitu. Saya pikir ikut ke atas panggung kan pasti bantuin jadi host gitu. Oh iya, biasanya begitu ya? betul, gitu. Begitu naik ke atas panggung gitu, Pak Prabowo-nya habis speech up, beliau tuh kalau lagi pidato kan yang dengerin itu kan langsung wah Tergugah ya? tergugah bener-bener. berapi-api Iya. gitu kan. Tiba-tiba keluar dari kata-kata beliau, ah ini adalah duta Komcat, saya lagi duduk, hah gitu. Surprise! Langsung gitu ya? Tiba-tiba seragamnya ada dipakein, diapain gitu, terus dipakai topi. Jadi benar-benar nggak tahu datang ke sana hanya sebagai tamu doang Betul, sebenarnya? betul. Saya pikir untuk membantu host gitu. Begitu udah dipakein pakaian, dipakein topi dan sebagainya, wah ini kerjaan saya pasti akan banyak, besar, dan harus bertanggung jawab. Berarti antara senang sama oh my god, apalagi Senang, nih? senang, Oh, siapa bilang tidak senang? Soalnya Kenapa tadi Anda bilang tidak senang? Belakangnya tuh udah gitu. Nanti semakin banyak beban. Ah, tuh kan Banyak jadinya. beban dan harus bertanggung jawab. itu. Iya, Anda Oke, bilang tidak senang jadi potongan TikTok. Oh iya, kena lagi tidak Kena senang, lagi tidak- nanti saya. Senang saya. Siapa yang tidak bangga Iya, betul. mendapatkan penghargaan seperti itu atau diangkat menjadi duta Komcat? Siapa yang nggak bangga? Betul, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang mereka melihat mampu ya. Betul. Mampu punya kemampuan untuk berkomunikasi. Betul. Seperti Om Deddy nih saya baca nih di media sosial karena mampu berkomunikasi tentang TNI, tentang komponen cadangan, untuk mengkampanyekan komponen cadangan itu luar biasa loh. Betul. Nggak semua artis punya seperti itu, kecuali Ini ya. contoh netizen yang budiman. Alhamdulillah. Karena Padahal tadi saya dibilang yang disuruh dibaca aja. berita itu gitu. Disuruh aja tadi begitu. Oh gitu ya. Kalau netizen lain kan bacanya cerai gitu kan, ribut artis gitu kan. Wah, Udah bosen. Udah bosen kan? Iya, betul. benar-benar. Makanya dari podcast-podcastnya pun setidaknya yang kita tidak tahu jadi tahu. Tapi tahu nggak Anda? Ketika manusia, Oh, ini kayaknya. oh makasih Pak, ada, wah ya makasih loh Pak. Yang dibuatkan kayaknya Om Deddy doang, saya nggak dibuatin. Oh boleh. Terlalu. Ya udah Oke. nih, ladies first. No. Silakan. Yuk. Ya udah kita nggak minum deh. Gimana? Jadi gini, ketika manusia itu terlalu banyak bermain sosmed, lalu kalau dia menghabiskan waktunya lebih dari 2 jam untuk sosmed, lalu mendapatkan berita-berita negatif, itu terjadi sesuatu yang namanya transaktif memory. Transaktif memory itu artinya manusia akhirnya karena blood flow ke otaknya. This is research ya, karena saya basicnya psikologi. Psikologi massa. This is research. Jadi ternyata permainan sosmed itu kan ngasih kita dopamin yang berlebih. Nah dopamin ini sebenarnya begini, orang banyak yang nggak tahu, dopamin itu biasanya orang mengatakan dopamin itu hormon kebahagiaan. No, it's not. Hormon kebahagiaan itu oksitosin. Ketika Anda dapat sesuatu, Anda bahagia. Bahagia. Dopamin itu adalah hormon motivasi. Oke. Hormon motivasi. Jadi kalau misalnya saya mau ke gym, saya senang, itu hormonnya dopamin. Setelah saya nge-gym saya senang, itu hormonnya oksitosin. Oh, iya. Saya dapat minuman, Oksitosin. saya ngeliat, saya pengen minum, itu dopamin. Oh, dopamin. Saya Motivasi minum, enak, itu oksitosin. Nah, Oke. sosial media yang isinya hoax, yang isinya pemberitaan tidak benar dan sebagainya, itu memberikan fake dopamin. Terus menerus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi nih ya? Apa yang terjadi? Aliran darah kita ke otak terhambat sampai 40%, this is research, sampai 40%, yang terjadi kita nggak bisa membedakan transaktif memory. Artinya kita nggak bisa membedakan apa yang baik kita lakukan, apa yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Wow, terpengaruh banget ya. Yes, dalam kehidupan sehari-hari. That's bad, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau itu terjadi, karena dopaminnya terus-menerus diberikan, terjadi instan dopamin. Kalau zaman sekarang ini, kalau zaman dulu itu kita mau makan, kita harus beli bahan,
masak, makan. Yes. Oke, beli bahan masak, makan itu senang orang. Nah itu dopamin. Lama-lama manusia nggak punya dopamin. Akhirnya yang terjadi adalah manusia hanya ingin ngata-ngatain orang. Itu karena lack of dopamin. Oh, karena udah kebanyakan GrabFood. Jadi udah ini nonton netizen. Ya, gitu. karena kebanyakan nonton TikTok Anda. Efek Anda TikTok. nonton TikTok live jualan terus hidupnya. Jangan gitu dong, saya juga salah satunya. Iya, maksudnya Anda, bukan Anda itu. Anda Daripada yang- netizen kena Iya. kan, mendingan kamu tuh saya aja. Oke, ini kira-kira apa aja yang sudah dilakukan oleh Letkol Tituler untuk mengkampanyekan tentang komponen cadangan nih? Kita memberikan informasi yang banyak. Jadi saya memang memisahkan media sosialnya. Sekarang saya punya media sosial tersendiri tentang itu. Kita bikin informasi, memberikan informasi tentang bela negara kepada masyarakat. Kita sebarkan melalui berbagai macam sosial media. Kita buatkan video-video yang masyarakat butuhkan. Terakhir saya membuat tentang pendaftaran Komcat dan sebagainya, which is kalau total dari semua platform sudah 6 juta penonton gitu. Terus kita mengangkat juga kesadaran buat anak-anak bangsa, dan ternyata banyak sekali mereka yang ingin ikut. Oh, Banyak sekali mereka yang ingin ikut. Cuman kan memang informasinya tidak menyebar secara rata. Makanya tugas saya adalah gimana Menyebarluaskan caranya ya? menyebarluaskan ini secara rata. Oke, kita lihat ini. Saya Letnan Kolonel Tituler Deddy Corbuzier dan saya ingin mengajak Anda semua untuk bergabung dengan Komcat. Karena setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Saya ingin mengajak Anda semua untuk saat ini mengikuti pendaftaran terbuka yang dimulai dari tanggal 2 Januari sampai dengan 14 April 2023. Pendaftaran ini bisa kalian lakukan secara online melalui website Komcat di komcat.kemhan.go.id atau melalui WhatsApp di 0896 1937 0020. Syarat pendaftaran. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setia pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir kelima, Anda tidak memiliki catatan kriminalitas. Ingat, pendaftaran ini tidak dipungut biaya apapun selama proses seleksi, pendaftaran, maupun latsarmil. Mari bergabung bersama Komcat. Komcat untuk pertahanan Indonesia. Luar biasa. Berarti benar-benar sudah terlaksana tugasnya ya, mengkampanyekan Belum Komcat. selesai, ini kan baru awal. baru. Nah ini kita buat dari tim saya. Jadi tim saya yang buat sendiri ini, terus kita sebarkan total dari semua platform ya sudah 6 juta view. Mudah-mudahan bisa lebih besar lagi nanti. Mudah-mudahan Mas Deddy datang ke sini makin tambah juga viewersnya ini ya, ngopi siap. daring ya. Harus. Mudah-mudahan, tepuk tangan dulu dong. Harus Ya namanya dong. juga kita usaha, tapi kan kita di sini juga di ngopi daring itu menyebarluaskan bela negara, komponen cadangan, kita juga ngasih tahu yang positif loh, yang kalian tidak tahu jadi tahu. Jadi tahu, betul. sekali. Nih, tadi kan udah lihat nih ada beberapa, udah banyak nih yang udah Ya. jadi komponen cadangan. Kira-kira ada harapannya Om Deddy nggak untuk komponen cadangan ke depannya? Ini kalau nanya saya pribadi ya, Ya. Tapi saya tidak, ini jawaban saya tidak mewakilkan TNI, saya menjawab tidak mewakilkan institusi negara, saya menjawab sebagai saya pribadi ya. Kalau saya pribadi, dari dulu, saya tuh pengen Indonesia ada Wamil. Wah, udah kayak di luar negeri benar-benar Kalau ya? saya pribadi ya, saya tidak mewakilkan siapapun. Ini Oke. jawaban pribadi. Kalau saya dari dulu pinginnya Indonesia tuh ada Wamil. Karena kalau saya melihat anak-anak zaman sekarang, milenial, Gen Z dan sebagainya sekarang, banyak yang menurut saya udah mulai lembek-lembek. Dan Jadi tidak dia dan kuat tidak ya? mengerti tentang negara ataupun pertahanan negara ataupun sejarah. Betul. That's fact. Coba aja deh Anda tanya anak-anak muda dan sebagainya, coba cerita tentang Diponegoro, tahu nggak? Udah TikTok aja nih tahu. Nah, nggak tahu. Coba tanyain Patimura itu seperti apa. Betul. Coba tanyain Indonesia Patimura itu seperti apa. Patimura itu dulu serdadunya siapa? Sejarah itu nggak ada yang tahu. Patimura itu dulu serdadunya dari Inggris, dilatih oleh Inggris. Dari sana, lalu akhirnya ketika Belandanya masuk, dia ngelawan dengan kemampuan-kemampuan yang dia udah punyain dan sebagainya. Itu nggak ada yang tahu, anak-anak sekarang nggak ada yang tahu.
Dan perkembangan zaman bukan semakin baik, malah jadi karena gadget sih. Gadget digunakan bukan untuk nyari informasi seperti itu, malah main ya. Buat gaming, lebih ke gaming jatuhnya. Dan karena sekolah. Sekolahnya Karena sekolah. nggak kayak kita dulu ya kalau kita. Wah, dulu kita tiap hari dibariskan, kita dulu upacara bendera ini, kita dulu ada, saya masih zamannya PMP, ada PPKN kalau nggak salah dan sebagainya. Kalau sekarang itu menurun gitu. Betul. Memang pendidikannya penting, tapi kalau kita nggak tahu sejarah bangsa kita nggak tahu. Gimana kita mau cinta mau bangsa kita kalau kita nggak tahu ini kejadian perjuangannya. bener, saya cerita di situ dan ini heboh sekali gitu. Anak saya upacara bendera, dia sempat mau ribut sama temennya. Weh, si Aska? Iya, karena temennya tidak hormat pada bendera. Oke. Kurang rasa hormat kepada negaranya ya? Iya gitu. Oke. Nah ini kan anak-anak muda sekarang kan kurang sekali. Gimana kita mau bela? Nanti kalau negaranya kenapa-napa yang disalahkan siapa gitu? Kalau mereka sendiri tidak paham tentang bela negara, tidak cinta dengan negara kita. Yang disalahin sekolahnya pasti. Orang tua. Kan kadang-kadang gini nih, yang disalahkan orang tua, tapi mereka lama di sekolah, kita orang tua kerja ya kan. Iya. Makanya kita harus pilih sekolah juga yang baik, yang setidaknya yang mengajarkan tentang itu sejarah, tentang Ya, attitude. maksudnya itu kan kita harus nggak tahu sekolahnya ngajarinnya seperti Nah, apa. itu dia Jadi itu. tetap buat saya orang tua wajib ya. wajib dan penting Betul, sekali. betul sekali. Makasih banyak nih Om Deddy Siap. yang udah datang ke sini ngopi daring, udah mengkampanyekan komponen cadangan. Tapi ada satu tugas yang saya harus serahkan juga nih. Oh tugas ya? Iya. Oh, apa itu? Selain Pak Menhan, saya juga ingin menyerahkan tugas untuk jadi Om Deddy jadi host di Kopi Daring. Beda-beda. Kalau Pak Menhan memberikan saya tugas, kalau Anda lari dari tugas Anda. Enggak, ini saya dipanggil bentar aja, bentar. Mungkin ya 2 minggu lah. Oh gitu ya? Iya, jadi ini langsung ditunggu. Di sini ada cuti 2 minggu juga ya? Saya Enggak, baru ini tahu. kan dinas luar, Oh, demi dinas bela luar. negara. Oh, luar Jadi biasa. abis ini Anda kayak netizen ya, banyak alasan Anda. Tapi kan biar nggak sia-sia jadi letkol tituler yang Oh, diberikan iya, oleh iya. Menteri Pertahanan. Oke, siap. Ya, oke Ini lah. kita biar merubah mindsetnya netizen supaya oh ternyata Deddy bener loh menyebarluaskan komponen cadangan, memberitahukan tentang bela negara. Anda nggak usah muji-muji, kalau mau pergi aja Iya. deh. Jadi deal nih ya, kita Jadi, serahin oke. ya. Makasih Siap. banyak. Oke, balik lagi di Ngopi Daring dan di depan saya ini udah ada 2 anggota Komcat. Apa kabar, Bro? Baik. Apa kabar? Ini dari Komcat Matra Udara. Siap. Siap. Ini yang pertama yang membingungkan gini. Dari tadi ini saya lagi mikir ya, manggilnya apa? Karena begini, Bapak satu ini namanya adalah, Anda perhatikan baik-baik. Siap. Namanya, tadi kita dari tadi ngebahas kita itu juga kan. bingung. Siap. Gimana nyebutinnya? Namanya adalah Insinyur Pungki Dharma Saputra, ST, MSI, Han, MT, CST, IPM, ASEAN, Eng, AKP, ACPA. 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 Asian Chartered Professional Engineer. Itu semuanya itu title. Yes, CST, IPM, ASEAN Engineer. Hidup and Anda pernah lakukan yang lain selain sekolah, Pak? No, itu sebenarnya itu cuma sertifikat profesi aja. Oh, sertifikat profesi. Ya. Oke. It show that I am a professional Wih, engineer. wah, luar biasa. Gua senang yang belagu-belagu gini, luar biasa. Lu apa-apa udah belagu. Anda minder dong langsung. Kan Kecil ya. Kecil langsung kan. Tapi saya punya ide nih, setelah ketemu Bapak ini saya punya ide nih. Jadi Pungki ini adalah dosen Universitas Pertahanan. Siap, betul. Saya punya ide, nanti kalau saya punya anak lagi, nama anak saya akan saya berikan panjang seperti itu. Siap. Jadi misalnya namanya David, saya akan berikan ASEAN. IR, David, ST, MSc, MT, CST, IPM, nah gitu. ASEAN, Siap. SCPI gitu. Siap. Kan di KTP-nya itu. Gitu. Jadi dia sekolahnya lulus apa aja, ngelamar kerja kayak orang pinter, Pak. Ya, betul. Ini belum ada yang punya ide seperti itu. Ntar anak saya berikan begitu. Amin. Oke. Nah, beliau ini adalah pilot ya. Siap. Kapten Gilbert Gamaliel Yudit. Siap. Nah, ini lebih gampang kalau ini kapten. Udah strip 3, udah terbang berapa kilo? Oh, kalau di penerbangan kita pakai jam terbang izin. Ya udah berapa jam? Kalau saya itu lulus 2019, sekarang saya udah sekitar 280 jam terbang. 280 jam 280. terbang. Oke, tapi pertanyaannya lah begini. Kenapa Anda kan juga dosen kan di Betul. Unhan? Betul. Unhan saja sudah Universitas Pertahanan. Pertahanan. Berarti Anda sudah mengerti tentang bela negara dan sebagainya, Betul. udah paham. Betul. Kenapa masuk Komcat?
Menurut saya Komcat itu penting sih, kalau menurut saya. Itu bentuk internalisasi nilai-nilai bela negara ke dalam diri kita sendiri gitu. Karena kita kan sebagai warga negara yang baik punya hak dan turut serta dalam bela negara. Dan juga saya juga sebagai pribadi warga negara yang baik ingin mewujudkan cita-cita nasional, yaitu mewujudkan perdamaian dunia. Nah, kalau kita lihat bahwa itu ada slogan ya, civis pacem para bellum, artinya kalau Anda mau damai, Anda harus siap perang. Ya. Artinya saya harus membekali diri saya. Betul. Dan salah satu nilai-nilai bela negara itu adalah kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, melalui Komcat ini kita bisa. Karena to defense you need to know how to attack. Yes. Gitu kan. Doesn't mean we attack. Yes. Tapi to defense we need to know how to attack. Yes, Gitu kan. and then best defense is offense. Best defense is offense. Ya, kalau kita punya kemampuan offense, ya itu the best defense. Betul. Gitu. Dan itu kewajiban kita dan sumbangsi kita pada negara. Karena manusia itu harus bisa, ini serius tuh, manusia itu harus bisa menyerang, harus bisa kejam, harus bisa melakukan tindakan keras. Betul. Bukan artinya harus dilakukan, Yes. tapi harus mampu untuk melakukan. Harus mampu. Ketika posisi atau kondisinya, karena gitu, it's better a warrior in the garden daripada gardener in the war zone. Betul. Ya kan? Jadi kalau nggak ngerti apa-apa lagi perang Anda nanem gitu. Betul. Tapi begitu udah jadi Komcat kan pelatihannya kan juga gokil nih kan. Betul. Nah, gimana Bu pelatihannya? Pelatihannya cukup dikenang. Cukup dikenang. Cukup dikenang. Dalam artian memang satu hal yang paling saya pelajari waktu Komcat itu adalah disiplin ya. Disiplin, bangun jam 5, terus selalu kegiatan, tetap semangat. Walaupun kita kadang lelah, pasti lelah lah. Selama 4 bulan berturut-turut, kegiatan penuh jadwal, tapi kita nggak boleh nunjukin. Ya, nggak boleh. Kelemahan kita nggak boleh kita tunjukin nggak boleh, keluar. jangan. Betul. Itu hal yang udah nggak boleh. Udah nggak boleh gitu. Jadi pelajaran yang saya dapat juga banyak sekali. Jadi tetap semangat, tetap bekerja, tetap terus berkarya, seperti itu kurang lebih gambaran. Capek tetap di jalan. Capek, nggak ada capek. Nggak ada capek. Gitu. Bangun jam 4. Bangun jam 4. Bangun Jam 5 sudah 4 siap. malah udah lari. Jam 4 udah lari. Jam 4 sudah lari. Artinya kita jam 3 pagi udah mandi. Udah mandi. Anda anak-anak muda yang main TikTok. Tiap hari bangun jam 4 cuman buat main TikTok. Lihat ini jam 4 sudah lari Anda. Luar biasa loh, beneran loh. Keren. Nah, kalau misalnya capek gitu, beneran capek nggak? Udah capek aja gitu, gimana? Saya pengen ngasih tahu, tapi nanti yang ikut Komcat selanjutnya nanti tahu rahasianya gimana tuh? Yaudah nggak usah. Biar mereka merasakan mereka tahu hal yang sendiri. sama. Tapi begini, pertanyaannya nanti mereka mengatakan gini, ini kan capek nih kan, bangun pagi, lari dan sebagainya, ini menyenangkan nggak? Nah, gitu kan? Itu hal yang pertama saya ragukan pada awal gitu. Loh, kegiatan 4 bulan, bisa nggak saya Lu takut seperti juga itu? ya pasti? Takut juga. Iya dong, padahal kapten. Kan kalau kita kan kita kan belajar juga aviation psikologis itu kayak manusia itu sehari 8 jam, 12 jam, kan penerbangan kan sampai segitunya diatur jadwalnya supaya tetap penerbangan itu safety kan. Terus saya pas ngeliat jadwalnya, ini manusia nggak sih yang kerja? Ini kegiatan buat kita gitu. Iya bener, itu benar-benar dari jam 4 sampai jam 10 malam. Tapi ternyata when you push the limit, it's possible. Nah, itu yang ternyata kita temukan bahwa ternyata kita sanggup, ternyata kita mampu. Dan apalagi didukung sama rekan-rekan. Kalau sendiri gue yakin mungkin enggak ya. Kalau sendiri memang kayak orang nge-gym sendirian sih. Saya juga ngerasain kalau lagi nge-gym sendirian pasti agak males kan. Tapi ketika ada rekan-rekan, kadang kita lelah, ada rekan-rekan yang ngebangunin gitu. Ayo. Pak Pungki contohnya. Ini benar-benar walaupun beliau S3 tidak kita spesialkan. Karena sama rata. Sama rata. Sama rasa. Jadi bayangin, izin let call Dedi. Abang aja. Abang aja. Bang Dedi, waktu Pak Pungki ini, saya tahu beliaunya S3. Tetapi waktu itu saya dapat jabatan yang cukup tinggi. Terus saya bingung mau merintahnya gimana. Tapi beliau dengan keterbukaannya bahwa kita sama bro. Itu saya salut sih. Betul. Dengan beliau juga. Jadi sahabat akhirnya di sini. Betul. Setelah Komcat baru musuhan lagi lah ya. Enggak lah, kita satu batalion 500 orang sahabat. Sahabat semua. Lari bareng, mandi bareng, lulus bareng, berenang bareng, latihan PBB bareng, lari bareng supaya semangat. Oke. Keluarga gimana? Punya anak, istri? Punya istri, punya anak. punya istri, Ya, punya Ikut Komcat berapa bulan nggak pulang? Seleksi 2 minggu, pendidikan
3 bulan, 2 minggu pembulatan, jadi in total 4 bulan. 4 bulan, itu salah satu alasan yang tidak mungkin ditolak istri ketika tidak di rumah ya? Betul. Oh betul, ya. Habis, Anda yang ngomong ya? Anda yang ngomong ya? Saya nanya, Anda bilang betul ya? Ya, oke. Istri tapi gimana? Nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa? kan apa namanya sebelumnya kan ketika kita mendaftar komponen cadangan itu kan ada surat persetujuan dari keluarga. Dan yang terdekat adalah istri. Anak gimana? Usia? Anak usia masih waktu saya tinggal itu masih usia 3 tahun. Oh, Betul. masih tinggal apa-apa kerja dulu lah gitu ya? Iya, betul. Pulang-pulang dipanggil Om? Enggak, dipanggil katanya ayah tentara bunda. Gitu. Wih, mantap ayah tentara bunda. Soalnya kan pakai samaran kan. Oh jadi iya. lihat, ini siapa bunda? Oh ini ayah. Oh fotonya Iya, dikasih lihat. Fotonya dikasih lihat. Anak bangga tuh Bangga, ya. Anak pastinya jadi dong. Bangga. Wah, oke. Anak, masyarakat, semuanya bangga. Iya, pokoknya semuanya yang di sekitar Anda bangga. Istri udah punya belum? Belum punya. Jadi lu pergi mah nggak ada yang nyari lah. Pergi mau hilang kek, mau apa kek, bodo amat, hilang. Keluarga bangga. Ayah, Keluarga ibu? bangga. Iya, malah mereka nggak nyangka gitu. Oh, malah nggak mereka nyangka nggak maksudnya, ya mungkin orang berpikirnya kayak, mungkin saya dengan latar belakang ingin menjadi seorang penerbang kan pasti, nggak mungkin lu pengen yang kayak gitu-gitu lah gitu. Tapi ternyata ketika saya pun di dalam situ, ternyata saya pikir bukannya menurunkan diri saya, tapi justru meninggikan. Nah oke gini, ini di luar kita bicara maksudnya Komcat tujuannya untuk bela negara dan sebagainya, kita udah tahu itu ya. Tapi kalau kayak lu nih penerbang nih, oke, lupakan tentang bela negaranya. Ya, oke. Ketika Anda jadi penerbang dan ada Komcat, apa yang lu dapat? Wow, banyak. Terutama yang paling gampang sih, yang paling saya rasain itu sih di fisik. Di fisik itu udah nggak cuma gini doang gitu. Udah nggak gitu. Udah nggak gitu lagi. Mau bangun jam 4 gitu bangun, ya? ya udah sikat gitu. Terus yang apalagi masalah seperti kita kan biasanya suka takut atau takut memang benar takut, tapi kan ada apa namanya safety briefing apa segala macam, dan kita pikir dalam kegiatan kita juga Komcat, jadi kita nggak neko-neko. Jadi ketika saya misalkan pun saya di mana jadi kayak oh ya udah begini. Mental berubah. Mental berubah. Oke, kita lihat videonya dulu dah. Perjuangan mereka seperti apa? Kita lihat videonya. Ini ada videonya Gilbert. Sidang Pantohir tingkat pusat, komponen cadangan Matra Udara, tahun anggaran 2022. Jadi pada hari ini tanggal 27 bulan Mei 2022 kita secara serentak melaksanakan kegiatan Pantokir. Ini adalah kegiatan akhir tes secara fisik, baik itu dilakukan di Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara. Adapun kegiatan tes fisik yang dilakukan antara lain adalah mulai dari tes kesehatan, psikologi, tes fisik, dan tes akademik. Alhamdulillah selama 16 hari mereka berkumpul untuk Matra Udara itu di Sulaiman, Bandung. Alhamdulillah mudah-mudahan selama 16 hari ini kita mendapatkan calon komponen cadangan yang terbaik. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Dirjen Pothan bahwa memang ini adalah hari terakhir bagi mereka dalam rangkaian kegiatan seleksi Pantohir yang dilaksanakan ini. Memang kita sangat selektif, sangat ketat karena yang bersangkutan akan mengikuti pendidikan militer, sehingga memang kita cari sumber daya manusia yang terbaik. Saya berkeinginan untuk menjadi komponen cadangan Matra Udara adalah karena saya ingin ikut berdedikasi untuk membangun bangsa, untuk mempertahankan negara sesuai dengan bakat dan minat saya sebagai penerbang di Indonesia. Motivasi saya mengikuti komponen cadangan adalah saya ingin berbakti kepada negara, saya ingin bela negara, pada negara di mana di saat negara ini membutuhkan saya siap untuk membantu. Alhamdulillah hari ini penentuan untuk para peserta Komcat
Matra Udara, warga negara Indonesia yang berdomisili di Jawa, kami sudah bisa memilih mereka, dan insya Allah dari 10 lanut yang ada di Pulau Jawa nanti akan terkumpul kurang lebih sekitar 500 untuk laki-laki dan 15 perempuan untuk komponen cadangan yang diperintahkan untuk disiapkan dari Matra Udara di tahun 2022 ini. Salam bela negara. Ya, oke. Itu juga tadi menjawab beberapa pertanyaan netizen, apakah perempuan boleh ikut katanya. Dan boleh ya, Boleh. wanita juga boleh ikut. Ya banyak tuh di tempat medsos saya banyak. Nih saya kalau cewek boleh ikut nggak? Boleh. Selama Anda cewek boleh ikut. Kalau Anda cowok ngaku-ngaku cewek itu yang agak... Karena banyak sekarang. Oke. Tapi dari Lasarmil tadi tuh, yang paling mengesankan apa? Bangun pagi, Bangun pagi, lari. lari. Ya, Oh, pokoknya- katanya ada trompet dulu tuh, Bang. Nah, itu. Bangun trompet pagi, tatatatatatat, ya udah semua harus bangun. Kalau terlambat hitungan 10 udah ada hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah. Ah, hadiahnya datang. Makasih loh, Pak. Ngomongin hadiah Anda datang. Wah, iya. Ngopi. Nah, oke. Makasih, Pak. Bapak nggak ikut Komcat, Pak? Sudah ikut Komcat, Bapak. Udah ikut, Pak? Oh, usia berapa, Pak? 53 tahun. 53 tahun. Boleh ya? Oke. Silakan, Pak. Saya takut lari kena jantung gitu. Oke. Ini yang nonton generasi muda nih ya pasti ya. Dan tadi Gilbert lu di sana kayak ABG banget tuh, karena kayak anak SMA, Bro. Saya masih kelahiran 98 loh. Oh, masih 98? Saya masih 98. Oh, anak kecil. Oke, masih 98. Ya udah berarti kan generasi muda, milenial berarti ya? Udah transisi kali mungkin ya, 98, 25 berarti sekarang. Ya milenial masih lah, masih dong. masih masuk ya? Ya kan masih masuk kan, masih lah. Anggapnya masih kenapa? Masih lah. Masih lah, udahlah masih. Pasti setelah Anda ikutin ini semua nih banyak anak-anak muda yang nonton gitu. Nah, harapan kalian buat generasi muda kita sekarang apa? Harapannya adalah ayo semua generasi muda itu menginternalisasi nilai-nilai bela negara, mulai dari cinta tanah air. Cinta tanah air. Terus kita harus sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila. Terus juga kita harus mempersiapkan diri kita itu untuk kemampuan awal bela negara. Kemampuan ya tadi awal bela dengan negara. ikut komponen cadangan. Dengan ikut komponen cadangan. Nah. Dengan ikut Komcat. Silakan, Bud. Kalau dari saya, untuk para generasi muda khususnya, tetap semangat dan jangan berhenti untuk berkarya. Dan terutama jika kalian punya kelebihan, luangkan itu untuk bangsa dan negara. Ya, betul. Dan kalau dari saya sebenarnya begini, itu semua tadi udah disampaikan. Kita tahu tujuan Komcat itu apa, kita tahu. Bela negara semua udah disampaikan. Tapi kalau dari saya begini, yakin kalian nggak pingin merasakan di seumur hidup kalian seperti apa latihan menjadi tentara, iya kan? Betul. Anak-anak itu kan kalau kecil kan mimpinya kan pasti kan tentara, polisi, pemadam kebakaran. Ya kalau sekarang TikToker lah ya. Tapi kan pasti ini akan jadi sejarah dalam hidup Anda bahwa Anda pernah ikut pelatihan tentara secara resmi di TNI. Kapan lagi? Kapan lagi? Jadi ini adalah saatnya Anda untuk gabung dengan Komcat. Bro, thank you ya. Thank you. Thank you. Oke, tapi kalian jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan lanjut lagi. Cuman gua ngomongnya abis ini kayaknya sama Jenderal. Sama Jenderal, sama Profesor. Jadi nanti saya mau manggilnya Om. After this.